Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Hari ini kita melanjutkan materi bab 3 tentang turunan. Yang kita bahas adalah fungsi naik dan fungsi turun. Di dalam pembahasan kali ini nanti kita menyediakan contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Nah, suatu fungsi atau f dikatakan continue, nanti ada dua jenis. Yang pertama adalah fungsi naik. Syaratnya apabila turunan fungsi atau f aksen x adalah nilainya lebih dari 0, artinya turunannya bernilai positif. Yang kedua, dikatakan turun apabila turunannya kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 berarti bernilai negatif. Ya, kita harus hafal dulu. Jika fungsi naik maka nilainya positif atau lebih dari 0, dan turun apabila nilainya negatif atau kurang dari 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal langsung. Tentukan interval x agar fx, nah nanti fx naik dan fx turun jika ketahui fungsinya adalah seperti ini: x pangkat 3 min 5x kuadrat min 8x plus 7. Ya, langkah pertama adalah kita cari dulu turunan dari fungsi. Nah, masih ingat di materi sebelumnya, x pangkat 3 berarti turunannya 3x kuadrat min 5x kuadrat turunannya negatif 10x, min 8x turunannya adalah min 8. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita buat turunan ini, ya. F aksen x nilainya sama dengan 0. Ya, turunan x kita sudah dapatkan di atas ini, 3x kuadrat kurangi 10x kurangi 8, taruh sini sama dengan 0. Ya. Langkah selanjutnya setelah ini adalah kita faktorkan dulu. Ya, kita faktorkan nilai ini. Nah, kita faktorkan bentuk dari ini, kita faktorkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Oke, kita perhatikan. Nah, untuk memfaktorkan itu adalah bentuk dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ingat di materi fungsi kuadrat di kelas 10. Nah, berarti yang di depan x kuadrat itu a, sini b, sini c. Caranya kita cari dua angka, anggap saja angka pertama p dan angka kedua q. Jika dua angka itu ditambah maka hasilnya adalah b. Di sini b-nya adalah negatif 10. Berarti p tambah q sama dengan negatif 10. Yang kedua, dua angka tersebut jika dikalikan maka hasilnya adalah a dikalikan c. A-nya 3, C-nya negatif 8. Berarti P kalikan Q sama dengan negatif 24. Nah, dua angka tersebut sudah kita temukan nilainya adalah negatif 12 dan Q-nya adalah 2. Kita coba, negatif 12 ditambah 2 hasilnya negatif 10. Negatif 12 dikali 2 hasilnya negatif 24. Kalau sudah ketemu P dan Q-nya, kita masukkan ke rumus seperti ini: AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. Oke, kita masukkan A, berarti A-nya 3. 3X plus P, P-nya adalah negatif 12, berarti 3X min 12. AX tambah Q, A-nya 3, Q-nya 2, berarti 3x plus 2 per A. A-nya 3 sama dengan 0. Oke, dari salah satu ini ada yang bisa difaktorkan, yaitu yang depan. Nah, kita buat nanti agar angka di bawah ini bisa dihilangkan atau dibagi. Nah, caranya sini 3x min 12, berarti 3-nya kita taruh luar dalam kurung x min 4. Dari 3 kali x 3x, 3 kali min 4 min 12. Oke, kita boleh coret. Nah, berarti
faktor dari 3x kuadrat min 10x min 8 adalah x min 4 dan 3x tambah 2. Ini boleh dibalik ya. Ini taruh depan, ini taruh belakang, boleh. Oke, kita kembali ke tadi. Berarti faktor dari 3x kuadrat min 10x min 8 adalah x min 4 dan 3x plus 2. Nah, selanjutnya dari masing-masing faktor ini kita sama dengankan 0. Oke, berarti x min 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4 ya. Negatif 4 ke sini jadi positif. Atau, nah ini yang kedua, 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti plus 2 kanan jadi negatif 2, berarti x sama dengan negatif 2 per 3. Bisa ya? Oke, lanjut. Setelah ketemu masing-masing titiknya, masing-masing x, nah selanjutnya kita buat ke garis penyelesaian, garis selidik ya. Negatif 2 per 3 dan 4 ya. Negatif 2 per 3 dan 4. Caranya kita cari dulu angka di sebelah kiri negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 itu nilainya negatif 0,666 sekian. Nah, berarti kita bisa cari angka di sebelah sini, misalkan negatif 1. Nah, kita coba masukkan ke sini. Negatif 1 dikurangi 4, hasilnya negatif 5, berarti negatif 3 kali negatif 1, negatif 3 ditambah 2, hasilnya juga negatif. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, berarti kalau positif tadi, kalau nilainya positif maka fungsinya adalah naik. Nah, kita sketsakan kalau naik seperti ini. Nah, selanjutnya di antara angka negatif 2 per 3 dan 4 kita ambil angka berapapun. Nah, biar lebih mudah kita ambil angka 0. Nah, 0 dikurangi 4 berarti negatif 4. Sini negatif 3 kali 0, 0 tambah 2, 2 berarti positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Berarti di antara dua angka ini hasilnya negatif, berarti fungsinya turun. Hasilnya kita cari angka di sebelah kanan 4. Kita misalkan ambil angka 5. 5 dikurangi 4 berarti 1. 1 itu positif. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17 juga positif. Positif kali positif hasilnya juga positif. Berarti di sebelah kanan 4 nilainya positif, artinya fungsinya naik. Nah, dari gambar tersebut, ini garis selidik, dapat kita simpulkan bahwa interval naik ya, naik berarti bernilai positif, itu berada di x kurang dari negatif 2 per 3, kan sebelah kiri berarti kurang dari, dan di sini x lebih dari 4 karena di sebelah kanan 4. Lanjut, dan fungsi turun pada interval ini di antara negatif 2 per 3 dan 4, berarti x lebih dari negatif 2 per 3 dan x kurang dari 4. Oke, bisa ya. Nah, sebagai bahan latihan silakan dikerjakan soal berikut. Nah, ada 2 soal, silakan dikerjakan. Kalian kerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian diberikan nama, kelas, dan nomor absen, kemudian kirim ke email saya ya. Nanti emailnya akan kita share di grup. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.